Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam ibadah online, bahkan juga offline yang bisa kita saksikan di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur akan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kita. Sehingga hari ini, tanggal 3 Mei, kita sudah ada dan kita boleh terus bersama-sama memuliakan Tuhan atas kasih, pertolongan, dan perlindungan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Walaupun kita ada di rumah masing-masing dengan pergumulan yang sedang kita hadapi ini, tapi kita percaya bahwa pergumulan ini, ujian ini, pencobaan yang kita alami, kita akan lalui bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menolong kita dan memulihkan keadaan kita. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami kembali lagi beribadah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hari-hari hidup kami, sehingga kami boleh memasuki bulan yang baru dengan pertolongan dan pimpinan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami oleh kuasa-Mu, oleh hikmat-Mu, oleh pengertian yang daripada Tuhan. Kami boleh mengerti, memahami, serta kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, pada pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari satu teks Alkitab, Injil Lukas pasal 8 ayatnya yang keempat hingga ayat yang ke-15. Teks yang mungkin sudah sering kita dengar, perumpamaan tentang seorang penabur. Jemaat Tuhan, saya akan membacakannya dan jemaat Tuhan bisa mengikuti di Alkitab masing-masing dan mengikutinya di rumah dengan baik. Ayat 4, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ayat 9, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup,
sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jemaat Tuhan, kita sudah membacakan teks firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 hingga ayat 4 hingga ayatnya yang ke-15. Tema kita tahun ini adalah Bangkit dan Bersinarlah. Gereja Kemenjil Indonesia Jemaat Bukit Sion Rakasan, kita bersama-sama dengan pertolongan Tuhan, mungkin selama ini kita belum bangkit, mungkin selama ini kita masih tidur, kita masih santai-santai, kita masih acuh tak acuh dengan firman Tuhan, dengan pelayanan, dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari lewat setiap firman Tuhan di tahun ini, itu akan menolong kita, akan memimpin kita untuk bangkit dan menyinari keadaan di sekitar kita, menyinari kegelapan-kegelapan dunia ini. Kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang memberkati tempat di mana kita berada, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi penunjuk jalan kepada orang-orang yang membutuhkan Kristus di dalam hidup mereka. Teks yang kita baca hari ini, jemaat Tuhan, mengingatkan kita bahwa hidup yang diubahkan selalu dimulai dengan kerelaan hati mendengarkan Injil. Saya teringat satu ayat firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-11 yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi di kota itu, di kota Berea, kota kecil di Makedonia, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati, sehingga banyak di antara mereka yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-12, tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka dan juga laki-laki Yunani yang notabene-nya mereka menyembah dewa-dewa yang ada di Yunani. Tetapi ketika mereka membuka hati mereka dengan kebulatan hati, dengan kerelaan hati, maka mereka mengalami perubahan. Mereka percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, dan hidup mereka diubahkan oleh Tuhan Yesus lewat pemberitaan Paulus dan Silas yang tidak diterima di Tesalonika tetapi diterima di Berea. Orang-orang di Berea memiliki kerelaan hati, dan itulah yang mengubah kehidupan mereka. Hati yang rela dengan firman Tuhan akan memancarkan kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan kepada Allah dan dapat dirasakan oleh orang lain. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Dari hatilah terpancar kehidupan yang berkenan kepada Allah, yang dikehendaki Allah. Karena dari situlah kehidupan kita yang bersinar itu boleh dirasakan oleh orang lain. Jemaat Tuhan yang kekasih, keadaan hati manusia dalam meresponi firman Tuhan itu berbeda-beda, dan itu sedang Yesus uraikan dalam teks yang kita bacakan pada hari ini. Dari ayat 4 sampai ayat yang ke-10 menjelaskan berbagai-bagai tempat di mana benih firman Allah itu boleh jatuh dan tumbuh. Di ayat yang ke-12 dan ayat sampai ayat yang ke-15 ada 4 tipe orang yang meresponi firman Tuhan dengan hati mereka
Yang pertama, tentang orang yang hanya mendengarkan firman Allah tetapi tidak percaya dan tentunya tidak diselamatkan. Di ayat yang ke-12 di situ dikatakan bahwa yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Di dalam hati mereka, hati yang mungkin mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh, tidak dengan bulat hati, tidak dengan rela hati, sehingga ketika firman itu masuk tidak berakar, tidak bertumbuh, dan tidak memberikan buah, maka iblis datang lalu mengambil. Hati yang sungguh-sungguh rela untuk menerima firman Tuhan itu dibarengi dengan kuasa dan tuntunan Allah Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang jatuh, yang tumbuh di dalam hati kita, itu Tuhan akan jaga, Roh Kudus akan jaga. Tetapi hati yang tidak percaya, tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, iblis datang lalu mengambil firman itu, mengambil benih itu, sehingga benih itu tidak bertumbuh, tidak berkembang, dan tidak menghasilkan buah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerima dengan gembira, tetapi tidak berakar. Percaya sebentar saja, dan dalam menghadapi pencobaan, ia menjadi murtad. Orang-orang dengan tipe yang demikian adalah orang-orang yang mungkin ketika mendengarkan firman Tuhan hanya ingin menyenangkan telinga mereka, hanya menyenangkan keinginan hati mereka, memilih-milih firman Tuhan yang sesuai dengan keinginan hati mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan mereka harapkan. Bukan mendengarkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh datang di dalam hati mereka, buka hati mereka untuk menegur, untuk menolong mereka, untuk membimbing mereka, untuk mengajak mereka dalam kehidupan yang lebih baik kepada Tuhan. Tetapi mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan apa yang mereka senangi, apa yang membuat mereka gembira, apa yang menyenangkan telinga mereka, itu yang mereka ingin dengarkan, sehingga firman Tuhan yang mereka dengar itu tidak benar-benar berakar di dalam hati mereka, karena hati dipenuhi dengan motivasi yang berbeda, motivasi yang lain dari kehendak Allah, dari keinginan Allah yang sebenarnya. Tipe orang yang ketiga dengan model hati yang mendengarkan firman Tuhan, namun pada masa pertumbuhannya terhimpit oleh kekhawatiran, terhimpit oleh kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang di dalam kehidupan hari lepas hari. Orang yang demikian adalah orang-orang yang mungkin terlalu berfokus kepada ketiga hal ini. Kita mencatat ada kekhawatiran, ada kekayaan, ada kenikmatan hidup. Kalau hati kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau hati kita tidak kita fokuskan kepada Tuhan, hati kita tidak kita buka secara bulat hati, secara sungguh-sungguh kepada Tuhan dan firman-Nya, maka kekhawatiran itu akan menguasai. Kekhawatiran tentu selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi jangan kekhawatiran itu menghimpit iman kita. Kekhawatiran itu menghimpit firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, sehingga firman Tuhan itu tidak berkembang di dalam hidup kita, tidak mempengaruhi seluruh totalitas hidup kita, tidak membuat kita menjadi orang-orang yang militan di dalam Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita jauh dari Tuhan dan melupakan firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan.
Hal yang kedua yang disampaikan di dalam ayat yang ke-14 ini, yang Yesus sampaikan, terhimpit oleh kekayaan. Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Mungkin kita sibuk dengan berbagai hal yang menghasilkan kekayaan dan uang yang banyak. Sehingga kita berpikir, aduh saya sudah capek bekerja, seharian saya sudah lelah mencari uang. Jadi saya sudah tidak bisa lagi membaca firman Tuhan. Saya sudah tidak bisa mengambil waktu lagi untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Hal-hal inilah yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, yaitu terhimpit oleh kenikmatan-kenikmatan hidup. Wow, kenikmatan hidup yang ditawarkan dunia itu memang menggiurkan, memang menyenangkan sesaat, tetapi membawa kepada kebinasaan. Pesta pora, minuman keras, kemabukan, adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat kita sehingga kita jauh dari Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, mungkin minggu-minggu lalu, mungkin bulan lalu, mungkin tahun lalu, itu terhimpit oleh kekhawatiran, oleh kekayaan, oleh uang harta, oleh kenikmatan, oleh kebiasaan-kebiasaan hidup kita. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita yang terbuka, hati kita yang sungguh-sungguh mau menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati, sehingga hidup kita diubahkan, kita bangkit dan kita menjadi terang, kita bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Yang keempat adalah tipe orang yang menerima firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya dan kemudian memberikan buah di dalam ketekunan hidupnya. Jemaat Tuhan yang kekasih, bahwa firman Tuhan yang kita terima dengan penuh kerelaan hati itu akan mengubah hidup kita, itu akan memimpin kita, itu akan mentransformasikan kita menjadi pribadi-pribadi yang diinginkan oleh Allah, menjadi pribadi-pribadi yang dikehendaki oleh Allah. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama, bahwa kalau kita ingin bangkit, kalau kita ingin menjadi pribadi yang bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini, hal itu terletak pada kelanjutan sikap hati kita dalam mendengarkan, dalam memelihara firman Tuhan, serta tekun menghasilkan buah dalam sepanjang hidup kita. Mari kita terima firman Tuhan itu dengan kerelaan hati kita. Di dalam di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, Paulus menyampaikan kepada anak rohaninya bahwa mari menerima firman Tuhan, baca dan terus merenungkan firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, segala firman yang diilhamkan oleh Allah, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita. Mari buka hati kita dengan segala penuh kerelaan, dengan bulat hati, dan menerima pengajaran dari Tuhan. Bukan hanya untuk mengenakan telinga kita, untuk menyenangkan keinginan hati kita secara pribadi, tetapi mari kita mendengarkan firman Tuhan, membuka hati kita secara sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada saudara dan saya. Mari kita dengarkan, mari kita buka hati kita. Firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan, mari kita buka hati kita untuk menerima, untuk menerima firman Tuhan yang menyatakan kesalahan-kesalahan kita, untuk menyatakan kesalahan kita yang ditegur oleh Allah. Yang berikut adalah memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Mari terima firman Tuhan dengan penuh kerelaan hati, maka firman itu akan mengubah hidup kita, memimpin kita, menjadikan kita sebagai orang-orang percaya
orang-orang yang bangkit, orang-orang yang bersinar, orang-orang yang dengan firman Tuhan menjadikan dirinya pribadi yang dikehendaki Allah dan juga menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita yang membutuhkan firman Tuhan, yang membutuhkan Yesus. Mereka akan mendapatkan Yesus, menemukan Yesus melalui kehidupan kerohanian kita yang sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar firman Tuhan tentang seorang penabur yang menjatuhkan benihnya di pinggir jalan, di batu-batu, di semak duri dan di tanah yang baik. Kami berdoa kiranya hati kami menjadi tanah yang baik untuk menerima setiap firman Tuhan, sehingga benih firman Tuhan itu boleh jatuh di hati kami, boleh bertumbuh dan boleh menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang lain, dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus bangkit dan menyinari kegelapan-kegelapan dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, padakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih di dalam pimpinan dan penyertaan Allah Roh Kudus akan melindungi dan menyertai kita sekalian, mulai saat ini terus kekal selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita sebagai umat ketebusannya. Haleluya. Amin.